Kenapa nama kita Local Stock? Karena sejujurnya kita pengen nge-twist culture di mana anak-anak muda itu bangga sama produk luar. Nah, jadi kita pengen nge-twist bahwasannya kita nih sebenarnya bisa loh bikin produk yang benar-benar sama atau bahkan lebih bagus dari kualitas luar gitu. Jadi kita ambil nama Local Stock ya karena itu lokal yang artinya dalam negeri gitu kan. Stock itu ya kita stok gitu loh. Jadi benar-benar twist culture lah gitu, dari yang kita ngelihat brand luar keren dan segala macam, kita twist nih dari jadi kita juga bisa buat brand, bahkan kita juga bisa buat brand yang sama seperti mereka gitu loh. Kita pengen anak-anak muda anak-anak muda sekarang, milenial dan generasi Z berpikir seperti itu sih gitu. Jadi kita memanfaatkan kualitas yang sebenarnya Indonesia ini juga punya gitu loh. Kita untuk saat ini shoes manufacturing aja. Kita dari awal kita pengen dulu nih nge-push anak-anak muda untuk bisa build bisnis yang proper. Nah, memang mimpi kita pasti kita buat brand sendiri. Cuman gimana caranya kita nge-influence orang dulu untuk bisa bikin brand sendiri juga gitu. Karena gini mas, sepatu itu mungkin beda sama baju dan lain-lain ya. Shoes manufacturing itu susah dicarinya dan pasti MOQ-nya gede gitu. Jadi untuk anak-anak milenial dan Gen Z yang mungkin punya keterbatasan modal dan lain, itu nggak akan kepikiran ke sepatu, paling ke baju, topi dan lain-lain. Nah kita tuh pengen ubah itu gitu loh, bahwasannya lu punya bisnis sepatu tuh lu gampang tau, lu tinggal ke Local Stock, kita MOQ nggak tinggi, harga bersaing dengan pabrik-pabrik besar, ya akhirnya lu bisa nge-create bisnis itu gitu. Kita juga saat ini ada program untuk support UMKM dan anak-anak muda yang ingin mulai berbisnis. Jadi kita mengadakan sistem konsinyasi. Sistem konsinyasi seperti apa sih? Jadi kita pada dasarnya kita support UMKM dan anak-anak muda yang baru mau nge-create bisnis. Kita support full, artinya produk itu keluar tanpa dia harus mengeluarkan uang. Nanti kita hanya ambil dari profit dia. Jadi contoh begini, saya ke Local Stock nih, saya nggak punya modal, saya mau sepatu desainnya seperti ini. Local Stock akan buatin, barang itu keluar, saya akan jual. Tapi nanti kita menginfokan bahwasannya modal kita segini, jadi nanti perlu dibalikinnya segini aja. Nah, kenapa kita adain program itu? Karena sebenarnya kita pengen banget lah di culture sepatu ini banyak anak-anak muda yang nge-build bisnis sepatu baru gitu. Karena lihat potensi banyak banget brand di Indonesia yang udah collab sama brand luar negeri dan segala macam. Nah, kenapa pemain baru nggak bisa seperti itu gitu, dan kita support itu gitu. Jadi proses pembuatan sepatu itu prosesnya lumayan panjang. Tadi itu kalau dijabarkan adalah kita pertama komunikasi tuh dengan si kliennya. Si kliennya kita tanya dulu nih, sudah punya brand kah, sudah punya desain kah, atau sudah berjalan atau belum. Kita awalnya itu dulu sih. Setelah kita tanya, kalaupun memang dia belum ada desain, kita menawarkan untuk apa kita bantu untuk desainnya atau enggak gitu. Dan selanjutnya kalaupun memang dia sudah punya brand, kita pasti ajak mereka untuk diskusi. Diskusi itu dalam artian mau modelnya ke arah mana, seperti apa gitu. Karena kita nggak mau mengarahkan si brand lokal ini kayak beli kucing dalam karung lah, nanti hasilnya seperti apa. Kita nggak mau. Kita harus ada tahapan namanya proses sampling. Proses sampling itu pun ada orang developernya, kita menyediakan orang development. Jadi prosesnya ketika kita buat sampel, dia harus terima, dia harus pakai, tes durability, kekuatannya, hasilnya, sama materialnya sesuai atau tidak.
Dan itu pun ketika mereka ternyata tidak sesuai, kita ada revisi kok. Revisi itu dalam artian dari materialnya atau durability-nya. Setelah kita revisi, kita kirim balik ke klien. Kalau setelah hasilnya oke, baru kita proses mass production. Mass production pun biasanya kita keluarkan lagi untuk fix sampel sesuai dengan desainnya. Gitu. Kenapa prosesnya selama itu? Ya kita berharap mereka selalu percaya kalau barang yang kita keluarkan itu sesuai dengan harapan mereka. Itu sih. Jadi menjaga kualitas lah penting. Gitu. Jadi sebenarnya kenapa kita harus bisa bersaing, karena kita bisa kok bikin produk lokal yang emang hasilnya sesuai dengan harapan mereka gitu. Memang prosesnya panjang tapi itu harus dilalui karena ya itu tadi, nggak mau mereka seakan-akan beli kucing dalam karung. Desainnya seperti apa, kok hasilnya seperti apa. Kita menjaga hal-hal seperti itu sih, karena kita di bidang jasa, kita menawarkan kepercayaan lah kepada klien untuk terus bisa produksi di kita. Mempercayakan orang supaya lokal ini bagus itu agak berat memang di awal. Cuma ketika kita produksi dan coba menawarkan ke klien dan beberapa teman sih kayak, oh ternyata bisa loh di atas ini loh. Dan sebetulnya pengrajin itu pun bisa lebih di atas itu, cuma memang mereka bermainnya di pasar tersendiri lah. Jadi ya adanya lokal stok mencoba buat naik kelas di persepatuan lah, kurang lebihnya kayak gitu. Kalau harga masih bisa bersaing lah kurang lebih, cuma baik lagi kita menjaga kualitas lah untuk tetap ngejaga si lokal ini. Orang tetap percaya kalau lokal itu bagus kok produksinya gitu, itu aja. Sebetulnya lokal stok hadir itu memang apa ya, sebenarnya kritis banget kalau berbicara kota saya ini Tangerang. Terkenalnya sama produk yang KW-KW. Jadi kita hadir tuh memang untuk menjembatani orang-orang yang baru mau mulai supaya nggak lari ke produk KW gitu. Karena sebenarnya kita pun banyak tawaran sih untuk produksi hal seperti itu. Cuma kan iya adanya kita justru kalau ikut-ikutan seperti itu malah buat apa adanya lokal stok gitu loh. Karena kita memang mau menciptakan produk lokal yang emang unggul lah, bisa bersaing di pasar yang luas lah gitu. Buat teman-teman brand lokal, jangan pernah takut untuk bersaing, jangan pernah takut untuk membuat lini bisnis baru, terutama di footwear. Dan yang ketiga, jangan pernah takut dan ragu untuk mengeksplor. Karena kalau kita tidak mengeksplor, yang kita rencanain tadi nggak akan terjadi. Bangga buatan lokal, lokal juga bisa.